Kita ke informasi selanjutnya di mana inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama di mana Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed mengejutkan dunia dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis point ke kisaran 4,75 hingga 5% pada Rabu 18 September waktu Amerika Serikat atau Kamis 19 September dini hari waktu Indonesia. Pemangkasan sebesar 50 basis point tersebut sesuai dengan perkiraan pasar dalam CME Fed Watch Tool, namun lebih tinggi dari perkiraan konsensus ekonom yang dihimpun oleh Reuters yang memperkirakan pemangkasan hanya 25 basis point. Pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau 4 tahun lalu saat awal pandemi COVID-19. Sebelumnya, The Fed telah mengerek suku bunga sebesar 525 basis point sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. The Fed lalu mempertahankan suku bunga di level 5,25 hingga 5,5% pada September 2023 hingga Agustus 2024. The Fed menjelaskan bahwa pemangkasan suku bunga dilakukan karena inflasi Amerika Serikat diyakini telah bergerak menuju kisaran target bank sentral tersebut di angka 2%. Selain itu, faktor utama dari pemangkasan suku bunga hingga 50 basis point tersebut adalah tingkat pengangguran Amerika Serikat yang melambung. Approach over the past year has paid dividends. Inflation is now much closer to our objective, and we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. As inflation has declined and the labor market has cooled, the upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased. We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance. In light of the progress on inflation and the balance of risks, at today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a half percentage point to 4.75% to 5%. Ya, kita ke informasi selanjutnya masih dari mancanegara di mana serangan pesawat nirawak atau drone Ukraina berskala besar terhadap Rusia memicu ledakan seukuran gempa bumi. Peristiwa ini terjadi di gudang senjata utama di wilayah Tver pada Rabu waktu setempat. Video dan gambar yang belum diverifikasi di media sosial menunjukkan bola api besar melesat tinggi ke langit malam dan beberapa ledakan menggelegar di danau sekitar 380 km atau 240 mil di sebelah barat Moskow. Satelit NASA menangkap sumber panas yang kuat yang berasal dari area seluas sekitar 14 km persegi di lokasi tersebut pada dini hari. Igor Rudenya, gubernur wilayah Tver, mengatakan pesawat nirawak Ukraina telah ditembak jatuh hingga kebakaran pun terjadi. Sementara seorang sumber di Dinas Keamanan Negara SBU Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa serangan pesawat nirawak tersebut menghancurkan gudang penyimpanan rudal, bom berpemandu, dan amunisi artileri. Rusia dan Ukraina masing-masing melaporkan puluhan serangan pesawat nirawak musuh di wilayah mereka semalam dengan pasukan Rusia bergerak maju di Ukraina Timur. Situasi ini memaksa evakuasi kota terdekat, tetapi tidak ada informasi tentang korban jiwa sejauh ini. Ya, kita ke informasi yang selanjutnya. Momen mengerikan terjadi pada penerbangan pesawat Qantas QF 1871 tujuan Townsville ke Brisbane, Australia. Pesawat tersebut tiba-tiba turun 20.000 kaki dan melakukan pendaratan darurat di Rockhampton. Mengutip kabar dari MSN, pesawat mengalami masalah teknis dalam beberapa menit. Namun beruntung penerbangan kembali ke ketinggian 10.000 kaki yang mengindikasikan adanya masalah tekanan udara meski harus mendarat darurat. Akhirnya penerbangan dialihkan ke Rockhampton, bandara terdekat, dan meminta pendaratan prioritas yang mendarat dengan selamat pada pukul 7:16 pagi pada hari Selasa. Di mana penerbangan tersebut seharusnya mendarat di Brisbane pada pukul 9 pagi. Adapun penerbangan awalnya berada di ketinggian 30.000 kaki, terpaksa turun dengan cepat lebih dari 6.000 meter. Kini investigasi atas insiden tersebut telah berlangsung di mana kejadian ini terjadi beberapa hari setelah pesawat Qantas merusak sebagian landasan pacu saat lepas landas di Bandara Perth. Rekaman penerbangan Qantas QF71 menuju Singapura yang diambil pada hari Minggu menunjukkan pesawat bergerak di sepanjang landasan pacu. Ini diikuti oleh pecahan landasan pacu yang robek dan terlempar ke udara. Sementara itu, penumpang mengingat momen menakutkan saat penerbangan Qantas turun tiba-tiba selama 6 menit.
Dikatakan bagaimana pilot juga memberitahu penumpang apa yang sedang terjadi di dalam pesawat tersebut. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana kondisi sulit yang tengah melanda industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional dikhawatirkan berpotensi menular ke sektor otomotif. Ditandai dengan penurunan penjualan yang terus terjadi yang bukan tak mungkin akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat penjualan mobil nasional bulan Agustus 2024 mencapai 76.304 unit. Angka ini naik 2.075 unit atau 2,79% dibandingkan penjualan Juli 2024 yang tercatat sebanyak 74.229 unit. Secara tahunan, penjualan di bulan Agustus 2024 anjlok 12.624 unit dibandingkan penjualan Agustus 2023 atau anjlok 14,19%. Di saat bersamaan, impor mobil yang masuk RI di bulan Agustus 2024 juga mengalami penurunan secara bulanan namun naik secara tahunan. Dari 10.334 unit di bulan Juli 2024 menjadi 7.971 unit di bulan Agustus 2024. Setahun lalu di bulan sama, impor mobil tercatat mencapai 7.302 unit untuk impor mobil dalam keadaan terrangkai utuh atau CBU. Sedangkan ekspor mobil CKD alias terurai lengkap pada bulan Agustus 2024 turun jadi 4.268 unit dari setahun sebelumnya yang mencapai 4.834 unit. Adapun ekspor komponen turun menjadi 16,69 juta pesos di Agustus 2024 dari pencapaian Juli 2024 yang sebanyak 17,58 juta pesos. Angka ini anjlok dalam dibandingkan ekspor komponen di Agustus 2023 yang mencapai 26,23 juta pesos.